kelas D12 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 3 di kampus STKIP Persada Khatulistiwa Sintang. Baik, di sini saya akan membahas artikel yang berjudul Kesiapan Pendidikan Indonesia dalam Menghadapi Era Society 5.0. Namun sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dwi Cahyadi Wibowo MPD selaku pengampu mata kuliah perencanaan pembelajaran yang sudah membimbing saya selama pembuatan artikel. Baik, adapun poin-poin yang akan saya bahas yaitu yang pertama, pengertian Society 5.0, yang kedua, pendidikan Indonesia pada era revolusi industri 4.0, yang ketiga, tantangan dalam dunia pendidikan, yang keempat, urgensi Society 5.0, dan yang kelima, peran pendidikan di era Society 5.0. Baik, di sini saya akan membahas secara singkat tentang latar belakang dari pembahasan saya. Seperti yang kita ketahui, perkembangan teknologi informasi saat ini sangat memberikan pengaruh yang besar terhadap dunia pendidikan, dan tidak hanya itu, berkembangnya teknologi juga berpengaruh terhadap seluruh bidang kehidupan masyarakat. Sedangkan seperti yang kita ketahui juga, pada era revolusi industri 4.0 diperlukan 3 literasi, yaitu yang pertama literasi data, yang kedua literasi manusia, dan yang ketiga literasi teknologi. Pembelajaran di era revolusi 4.0 dapat menerapkan hybrid atau blended learning dan case-based learning. Bahkan pendidikan dalam era Society 5.0 memungkinkan siswa atau mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran berdampingan dengan robot yang sudah dirancang untuk menggantikan peran pendidik. Lantas, bagaimana dengan sistem pendidikan di Indonesia ke depannya? Selanjutnya yaitu pengertian Society 5.0. Pengertian Society menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Ahmad 2018 menyatakan bahwa Society adalah manusia dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era revolusi industri 4.0 dan berpusat di teknologi. Sedangkan menurut Zariska 2019 mengatakan perkembangan teknologi juga mengubah tatanan pendidikan di Indonesia. Sedangkan menurut Risdianto 2019 mengatakan dengan lahirnya Society 5.0 diharapkan dapat membuat teknologi di bidang pendidikan yang tidak merubah peran guru ataupun pengajar dalam mengajarkan pendidikan moral dan keteladanan bagi peserta didik. Yang kedua yaitu pendidikan Indonesia pada era revolusi industri 4.0. Nah, bagaimana sih pendidikan Indonesia pada era revolusi industri 4.0? Namun sebelumnya kita ketahui era revolusi industri 4.0 merupakan era di mana teknologi informasi berkembang sangat pesat dan mewarnai setiap kehidupan manusia. Nah, pada era revolusi industri 4.0 ditandai dengan berkembangnya Internet of Things yang meraba di berbagai bidang kehidupan masyarakat saat ini. Nah, apa sih upaya yang harus dilakukan di era revolusi industri 4.0 ini? Yang pertama yaitu revitalisasi kurikulum, yang kedua yaitu pemanfaatan teknologi informasi yang tepat. Nah, di sini menurut Muhadjir Effendi mengatakan bahwa merambahnya revolusi industri 4.0 masuk ke dalam dunia pendidikan, maka diperlukan perbaikan kurikulum dengan peningkatan kompetensi peserta didik. Yang pertama yaitu
critical thinking, yang kedua creativity and innovation, yang ketiga ada interpersonal skill and communication, yang keempat ada teamwork and collaboration, dan yang terakhir yaitu ada confidence. Pembelajaran dapat dilakukan dengan kelas online melalui media sosial dan media lainnya yang mendukung proses pembelajaran online. Nah, dengan hadirnya internet dan kecepatan internet melahirkan gerakan literasi digital, sehingga ketika dalam pencarian teori, konsep, praktik, dan jenis keilmuan apapun di via internet menjadi sangat mudah dan sangat cepat seiring dengan kecepatan pengaksesan data dan internet di pemerintah Indonesia. Nah, apa sih yang diterapkan di era revolusi industri 4.0, pembelajaran seperti apa? Nah, pembelajaran yang bisa diterapkan di era revolusi industri 4.0 seperti yang sudah terjadi saat ini pada saat pandemi COVID-19, yaitu para pendidik dapat menerapkan model hibrid atau blended learning. Nah, apa sih blended learning ini? Blended learning adalah metode yang menggabungkan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring atau online. Nah, sebagai contoh dari pembelajaran blended learning yaitu penggunaan sistem learning manajemen ya di sebuah perguruan tinggi ataupun sekolah. Sistem ini sudah digunakan sejak pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia atau dunia yang dimulai dari tahun 2020 kemarin. Kemudian sistem learning manajemen juga merupakan sistem yang dapat mempermudah proses pembelajaran karena sistem ini berjalan secara online. Jadi siswa dan pengajar tidak perlu melakukan tatap muka secara langsung seperti yang sudah diterapkan pada saat pandemi COVID-19, di mana sistem pembelajaran ini sangat berguna sekali karena seperti yang kita ketahui bahwa musim pandemi atau COVID-19 kemarin di mana sangat dilarang sekali untuk mengadakan pembelajaran tatap muka ataupun berkerumunan. Jadi pembelajaran sistem learning atau blended learning ini sudah diterapkan sejak COVID-19 di tahun 2020 sampai dengan sekarang. Nah, pembelajaran case-based learning atau pembelajaran berbasis kasus menjadi metode yang bisa diterapkan pada proses pembelajaran. Karena case-based learning sendiri merupakan teknik pembelajaran yang berpusat pada pengembangan potensi siswa dalam menganalisis suatu kasus dan memberikan pemecahan masalah terhadap kasus tersebut. Nah, solusi pemecahan masalah atau kasus tersebut harus relevan dengan refleksi kehidupan sehari-hari. Case-based learning ini bertujuan agar siswa terbiasa memecahkan masalah dalam kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari yang sebenarnya. Seperti yang kita ketahui bahwa pembelajaran tidak lepas dari peran pengajar atau guru. Untuk itu, di era atau pada era revolusi industri 4.0 dibutuhkan pengajar yang memiliki core kompetensi yang kuat meliputi educational kompetensi, kompetensi in research, kompetensi for digital, kompetensi globalization, dan kompetensi in future studies. Kemudian yang C atau yang ketiga yaitu tantangan dalam dunia pendidikan untuk guru di era revolusi industri 4.0. Nah, seperti yang kita ketahui, tantangan dalam dunia pendidikan masih banyak sekali dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Contohnya, masih banyak guru dan
sekolah-sekolah, terutama sekolah pedalaman, yang belum sepenuhnya bisa mengikuti perkembangan teknologi secara maksimal. Nah, hal itu dipengaruhi oleh jaringan yang tidak memadai dan akses jaringan yang begitu sulit. Nah, tantangan bagi siswa yaitu jumlah siswa yang masih terlalu banyak sehingga menimbulkan kesulitan dalam proses pembelajaran serta akses terhadap teknologi informasi yang masih belum merata karena fasilitas yang terdapat di sekolah masih kurang dan tidak sesuai dengan jumlah siswa. Nah, hal itulah yang menyebabkan siswa mengalami kesulitan dalam menyesuaikan perubahan teknologi yang semakin berkembang. Kemudian, menurut Wibawa 2018, untuk itu apa sih peran pemerintah dalam pemerataan pembangunan? Nah, peran pemerintah dalam pemerataan pembangunan yaitu pemerataan seperti fasilitas pendidikan di wilayah Indonesia harus lebih diutamakan lagi agar nantinya pada saat pengimplementasian pembelajaran berbasis internet dan teknologi dapat merata hingga ke seluruh wilayah Indonesia dan tidak ada lagi wilayah Indonesia baik yang pedalaman maupun yang perkotaan yang tidak mendapatkan fasilitas yang baik dan terjamin. Nah, hal ini guna untuk menjamin atau untuk menunjang keberlangsungan mutu pendidikan yang berkualitas. Kemudian yang keempat yaitu urgensi Society 5.0. Society 5.0 menjadi konsep tatanan kehidupan yang baru bagi masyarakat. Melalui konsep Society 5.0 ini, kehidupan masyarakat diharapkan akan lebih nyaman dan berkelanjutan. Orang-orang akan disediakan produk dan layanan dalam jumlah dan pada waktu yang dibutuhkan. Nah, seperti yang ada tertera di gambar 1, yaitu Society 5.0 dapat kita lihat. Di situ adalah sebuah konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi. Kemudian bisa kita lihat di gambar 2, yaitu mengurangi kesenjangan. Di situ ada di gambar 2 yaitu mengurangi kesenjangan. Yang ketiga yaitu gambar 3, perubahan menuju Society 5.0. Nah, dalam era Society 5.0, masyarakat diharapkan dengan teknologi yang memungkinkan pengaksesan dalam ruang yang terasa seperti ruang fisik, dalam ruang maya yang terasa seperti ruang fisik, dalam teknologi Society 5.0 yang berbasis big data dan robot untuk melakukan atau mendukung pekerjaan manusia. Nah, pada era revolusi industri 4.0 yang lebih ditekankan ialah bisnis saja. Namun di era Society 5.0 terciptanya sebuah nilai baru yang akan menghilangkan kesenjangan sosial, baik itu sosial, usia, jenis kelamin, bahasa, dan menyediakan produk serta layanan yang dirancang khusus untuk beragam kebutuhan individu dan kebutuhan kebanyakan manusia atau kebutuhan banyak manusia. Nah, di mana di era Society 5.0 ini manusia akan teknologi ini semakin canggih sehingga di sini akan mengurangi kesenjangan sosial seperti yang terdapat di gambar 2. Kemudian yang selanjutnya yaitu prinsip dasar dari Society 5.0 adalah keseimbangan dalam perkembangan bisnis dan ekonomi dengan lingkungan sosial. Jika di era revolusi industri 4.0 yang lebih ditekankan yaitu bisnis, namun pada era Society 5.0 ini lebih ditekankan kepada bisnis dan ekonomi. Nah, masalah yang tercipta pada revolusi industri 4.0 ini
berkurangnya sosialisasi antar masyarakat, lapangan pekerjaan, dan dampak industrialisasi lainnya yang berkurang agar integrasi dengan baik. Kemudian gambar 4 yaitu contoh teknologi pada Society 5.0 di bidang sosial. Dapat kita lihat di gambar 4. Nah, apa sih upaya yang harus dilakukan Indonesia dalam menghadapi era Society 5.0 ini? Pada dunia pendidikan belum selesai karena perkembangan teknologi yang semakin berkembang dan menuntut kita untuk hidup mengikuti era perkembangan zaman. Risdianto 2019 mengatakan ada pun skill yang harus dimiliki kita untuk menghadapi perubahan zaman dan perkembangan teknologi dan terutama di abad 2021, yaitu yang pertama leadership, yang kedua digital literasi, yang ketiga ada communication, yang keempat ada emotional intelligence, yang keenam ada entrepreneurship, yang ketujuh ada global citizenship, yang kedelapan ada problem solving, dan yang selanjutnya ada team working. Nah, ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh pendidikan di Indonesia untuk menghadapi Society 5.0, yaitu yang pertama dilihat dari infrastrukturnya. Pemerintah harus berusaha untuk meningkatkan pemerataan pembangunan dan perluasan koneksi internet ke semua wilayah Indonesia. Karena seperti yang kita ketahui bahwa saat ini belum semua wilayah Indonesia dapat terhubung dengan koneksi internet yang baik. Kedua yaitu SDM atau sumber daya manusia yang bertindak sebagai pengajar harus memiliki keterampilan di bidang digital atau berpikir kreatif. Di sini menurut Zulkifar Alimuddin, Director of Harvard's Highly Functioning Education Consulting Service menilai di era masyarakat 5.0, Society 5.0, guru dituntut untuk lebih inovatif dan dinamis dalam mengajar di kelas. Kemudian yang ketiga yaitu pemerintah harus bisa menyinkronkan antara pendidikan dan industri agar nantinya lulusan dari perguruan tinggi maupun sekolah dapat bekerja sesuai dengan bidangnya dan sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh industri, sehingga nantinya dapat menekan angka pengangguran di Indonesia. Teknologi sebagai alat kegiatan belajar mengajar seperti yang diungkapkan oleh Menteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi Muhammad Nazir menerangkan bahwa ada 4 hal yang harus menjadi perhatian perguruan tinggi untuk menghasilkan kelulusan yang berkualitas dan memiliki kompetensi. Pendidikan berbasis kompetensi menjadi salah satu misi utama perguruan tinggi di era sekarang. Setiap mahasiswa mempunyai bakat dan kemampuannya masing-masing. Oleh karena itu, pendekatan teknologi informasi dibutuhkan untuk membantu menentukan program studi yang tepat dan sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, yaitu pemanfaatan Internet of Things. Pada dunia pendidikan, dengan adanya Internet of Things dapat membantu komunikasi antara dosen, mahasiswa dalam proses belajar mengajar. Kemudian yang ketiga yaitu ada pemanfaatan virtual atau augmented reality dalam dunia pendidikan. Dengan digunakan augmented reality dapat membantu mahasiswa dalam memahami teori-teori yang membutuhkan simulasi tertentu, sehingga dengan kondisi sebenarnya teknologi 3D pada augmented reality membuat pemakaiannya merasakan simulasi digital layaknya kegiatan fisik nyata.
Keempat, pemanfaatan artificial intelligence atau AI dalam dunia pendidikan untuk mengetahui serta mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran yang dibutuhkan oleh pengajar. Nah, proses identifikasi kebutuhan siswa akan lebih cepat dengan teknologi machine learning yang tertanam artificial intelligence. Semakin banyak data digital yang terhimpun, semakin cerdas pula sistem artificial intelligence-nya. Nah, dengan teknologi-teknologi yang sudah saya sebutkan, para pelajar disajikan dengan kemudahan dan kecepatan pencarian data, bahkan teknologi tersebut dapat merekomendasikan data yang tadinya tidak terpikirkan oleh mereka. Nah, artificial intelligence tidak hanya menyajikan tidak hanya menyajikan data mentah, namun juga data yang sudah diolah menjadi data sangat informatif disesuaikan dengan kebutuhan penggunaannya. Nah, pemanfaatan ketiga teknologi yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu artificial intelligence, Internet of Things, dan augmented reality diharapkan bisa menciptakan lulusan yang berkualitas dan memiliki kompetensi yang siap dipakai di dunia industri. Yang terakhir yaitu peran pendidikan di era Society 5.0. Peran pendidikan di era Society 5.0 ini yaitu untuk memajukan kualitas sumber daya sosial. Meski begitu, tenaga pengajar harus bisa memilah informasi yang didapat dari internet atau media sosial. Nah, terciptanya pendidikan yang berkualitas perlu adanya perubahan paradigma pendidikan dalam menyambut era Society 5.0. Nah, dalam dunia pendidikan, tenaga pengajar atau guru nantinya akan meminimalkan perannya sebagai learning material provider. Guru kemudian akan menjadi penginspirasi dalam proses tumbuhnya kreativitas peserta didik. Nah, dalam hal ini, guru berperan sebagai tutor atau fasilitator, penginspirasi dan pembelajar sehingga akan terciptanya Merdeka Belajar. Nah, Merdeka Belajar ini akan menciptakan pendidikan berkualitas untuk semua masyarakat Indonesia. Nah, bagaimana sih caranya? Caranya tidak hanya dengan meningkatkan layanan pendidikan saja, tetapi juga memenuhi atau memperbaiki infrastruktur dan juga platform teknologi di sekolah. Infrastruktur dan teknologi yang sudah memadai akan lebih memudahkan sekolah dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas. Nah, peran pendidikan di era Society 5.0 selanjutnya yaitu mengharuskan siswa untuk memiliki kemampuan literasi dasar. Nah, kemampuan literasi dasar ini jumlahnya ada 6, yaitu literasi numerasi, sains, kemudian informasi, finansial, budaya, dan kewarganegaraan. Selain itu, harus memiliki kompetensi lainnya seperti mampu berpikir kritis, kreatif, bernalar, berkomunikasi, kolaborasi, dan problem solving. Yang paling penting yang harus dimiliki yaitu karakter yang mencerminkan pelajar Pancasila, yaitu memiliki inisiatif, gigih, rasa ingin tahu, mudah beradaptasi, memiliki jiwa kepemimpinan, dan memiliki kepedulian sosial serta budaya. Nah, itulah informasi tentang 4 peran pendidikan di era terbaru yaitu Society 5.0. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting karena harus bisa menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Banyaknya SDM atau sumber daya manusia yang berkualitas akan membuat negara ini menjadi negara maju dan beradab, serta akan meningkatkan mutu pendidikan yang berkualitas. Jadi, pentingnya
Di era Society 5.0 yang harus diwaspadai yaitu pendidikan Indonesia dalam menyongsong era Society 5.0 ini harus melihat infrastruktur yang ada di Indonesia, pengembangan sumber daya manusia, menyinkronkan pendidikan dan industri, dan penggunaan teknologi sebagai alat kegiatan belajar mengajar, serta peran penting pendidikan dalam menghadapi era Society 5.0. Nah, kesimpulannya yaitu di mana di era Society 5.0 ini pendidikan Indonesia harus menyiapkan secara matang mulai dari SDM, infrastruktur, kemudian pendidikan, teknologi, dan proses kegiatan belajar mengajar dan tenaga pendidik serta para peserta didik. Baik, cukup sekian penjelasan dari pembahasan artikel saya yang berjudul Kesiapan Pendidikan Indonesia dalam Menghadapi Era Society 5.0. Jika ada tutur kata yang salah atau kurang jelas, saya mohon maaf, atau dari penjelasan materinya kurang dipahami, saya mohon maaf karena saya bukan sempurna dan kesempurnaan itu